Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang indah ini kita mengikhlaskan kembali niat-niat kita untuk mendapatkan keutamaan, keberkahan, dan pertolongan Allah untuk mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari, yaitu Syarah Sahih Al-Bukhari. Pada hadis yang ke-9 dari Kitabil Iman, berkata Imam Al-Bukhari, Babun Umurul Iman, bab perkara keimanan. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib, bukan termasuk kebaikan kamu memalingkan wajahmu pada arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, akan tapi kebaikan adalah engkau beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurbah wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fi riqabi wa aqamas shalah, dan kamu memberikan harta yang kamu cintai kepada dzawil qurba, orang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir, serta orang yang memintanya, dan juga orang yang berusaha membebaskan dirinya dari perbudakan. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan memenuhi janji apabila berjanji. Itu kita berniat ketika membuat janji untuk dipenuhi dan berusaha untuk memenuhinya. As-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's, dan bersabar ketika dalam kesusahan, kemadaratan yang menimpa, wahinal ba's, dan ketika ada keburukan. Ulaika alladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam imannya, dalam melakukan kebaikan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qad aflahal mu'minun, betapa beruntungnya, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Kita melanjutkan hadis yang ke-9 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang penuh perjuangan, yang sangat mencintai kita, mengatakan, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, iman sekitar ada 60 sekian cabang. Bid'un maknanya sekitar 3 sampai 10 atau 3 sampai 9. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dalam riwayat lain dikatakan bahasanya a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari keimanan yaitu kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sedangkan rasa malu termasuk cabang dari keimanan.
Maka sekali lagi, hadis ini hadis yang besar, azim, yang membahagiakan orang yang memahaminya. Nabi sekali lagi memberi perumpamaan yang indah tentang iman itu seperti apa. Yaitu seperti pohon, yang dimana pohon itu memiliki akar, memiliki batangnya, kemudian memiliki cabang-cabangnya. Itulah perumpamaan dari iman ditumbuhkan setelah kita menanam benihnya, yaitu tauhidullah. Kita menanamnya sehingga akan bertumbuh menjadi pohon iman yang rindang dengan amalan-amalan salih. Itulah perumpamaan yang indah dari Nabi kita tercinta, Nabi kita yang penuh semangat. Dan hadis ini juga memberi makna pada kita bahasanya iman adalah ucapan yang diwakili oleh sabda Nabi Muhammad SAW, qaulu la ilaha illallah. Dan juga iman itu perbuatan, diwakili dari kata-kata Nabi Muhammad SAW berupa menyingkirkan gangguan dari jalan. Iman juga berupa amalan hati yang diwakili oleh sabda Nabi Muhammad SAW, bahasanya rasa malu adalah sebagian dari iman. Kita tidak ragu bahasanya malu itu tempatnya di hati. Kemudian ada faedah yang sangat besar, bahasanya sesuatu yang ringan, al-qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah adalah hanya sebuah ucapan. Walaupun kita tahu ada konsekuensi di baliknya, tapi kita sepakat la ilaha illallah adalah sesuatu yang ringan di lisan. Walaupun tanggung jawabnya sangat besar, akan tetapi ini menunjukkan bahasanya amalan-amalan besar tidak harus kita kerja berat, bahkan bisa dicapai dengan lisan kita. Selama hati kita jujur, selama kita menunaikan konsekuensinya, maka kata la ilaha illallah akan mengantarkan kita pada puncak keimanan, yang akan mendorong amalan-amalan itu tetap tumbuh, mendorong amalan-amalan itu ada. Kemudian tidak lupa Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang paling rendah, agar kita tidak meremehkan sekecil apapun keimanan. Tetaplah keimanan. Bahkan di antara keutamaan mengamalkan amalan-amalan kecil, yaitu kita bisa dengan ringannya mendapatkan pahala Allah yang besar, dengan perasaan yang menyenangkan, menyingkirkan gangguan di jalan, membersihkan rumah, membersihkan jalan, memungut sampah, memasukkannya ke tempat sampah. Sesuatu yang ringan, yang membahagiakan dan menghasilkan pahala. Bahkan dikatakan amalan-amalan ringan itu sangat jauh dari sifat riya. Seseorang tidak akan mengharapkan pujian dari hal-hal yang remeh. Bahkan orang cenderung tidak memuji orang yang melakukan perbuatan-perbuatan remeh. Maka ini menjadi ladang yang sangat menggembirakan pada kita, untuk kita, agar kita jangan pernah meremehkan amalan kecil. Ingatlah, Nabi SAW juga pernah memerintahkan kita atau mengisyaratkan pada kita untuk membiasakan hal-hal kecil dulu, agar nantinya kita terbiasa melakukan yang besar.
Karena amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dawam, yang terus berkelanjutan walaupun itu kecil. Kemudian tidak lupa al-haya disebutkan adalah termasuk cabang dari iman. Ada rahasia bahasa di dalamnya, yaitu zikrul khas ba'dal am, menyebut sesuatu yang khusus setelah keumuman iman itu punya banyak cabang, adalah untuk menekankan tentang pentingnya haya. Bahasanya itu kehidupan hati yang menjadikan seseorang meninggalkan sesuatu yang buruk, yang menjadikan seseorang tidak mengurangi hak orang lain. Itulah rasa malu yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya siapa yang kehilangan rasa malu, maka dia akan berbuat sesukanya, tidak akan bisa diatur, tidak bisa diharapkan kebaikan darinya. Maka itulah akhlak yang berharga bagi semua manusia, baik itu sebelum kenabian atau bisa dikatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Di antara yang masih diingat manusia dari awal kenabian sampai nanti mendekati kiamat adalah rasa malu. Kalau agama banyak dilupakan manusia, maka sifat malu itulah yang senantiasa diingat oleh manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Maka inilah keindahan hadis yang pendek ini, yang mungkin di antara sebagian kita sering mendengarkannya, bahkan di antara kita mungkin ada yang meremehkannya. Maka alhamdulillah kita berbahagia dengan faedah-faedah, dengan ilmu-ilmu. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa mendatangkan taufik sehingga mampu untuk mengamalkannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.